Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar filsafat atau filsafat ilmu. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang aksiologi, di mana nilai kegunaan ilmu. Dimulai dari ruang lingkup aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari kata akios dan logos, yaitu akios berarti nilai, sementara logos berarti ilmu atau teori. Sehingga kita simpulkan aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai secara teoritis, sehingga aksiologi juga disebut teori of value atau teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dan filsafat. Yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Oleh karena aksiologi membahas tentang nilai secara filsafat, maka juga disebut philosophy of value atau filsafat nilai. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Aksiologi adalah cabang ilmu yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi juga disebut teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Yang ini bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Teori nilai atau aksiologi ini kemudian melahirkan etika dan estetika. Dengan kata lain, aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan pengetahuan kita. Sebagai contoh, pada ilmu mekanika tentang mekanika tanah dikatakan bahwa kadar air tanah mempengaruhi tingkat kepadatan tanah tersebut. Setelah dilakukan pengujian laboratorium dengan simulasi berbagai variasi kadar air, ternyata terbukti bahwa teori tersebut benar. Oleh ilmu ini bermanfaat meningkatkan dalam kesejahteraan bidang pertanian. Selanjutnya latar belakang sejarah. Para pemikir dari Ionia pada abad 6 sebelum Masehi berpandangan naturalistis dan materialistis bahwa hakikat segala realitas yang ada adalah air atau api atau udara atau apeiron, yang semuanya pada dasarnya unsur alam yang dapat diamati oleh indera. Para pemikir abad Yunani kuno tidak hanya berhenti pada pandangan yang bersifat kealaman dan naturalistis ini, sehingga kemudian berkembang pandangan yang idealistis. Para pemikir abad Yunani kuno mulai berpandangan adanya unsur hakikat yang tidak dapat diamati oleh indera. Para filsuf Yunani kuno dalam usahanya memahami hakikat sesuatu yang tidak indrawi tersebut
di samping menemukan esensi yang abstrak, konsep, dan hubungan objek ideal dengan objek yang indrawi, juga menemukan gejala-gejala lain berupa fenomena psikospiritual dan prodigi, menyebut dengan istilah gejala psikis yang terdapat pada gejala hidup manusia. Realitas atau segala sesuatu sebagai objek pemikiran rasional bukan hanya batu, hewan, sungai, dan gunung, serta esensi konsep, bilangan, dan hubungan dengan unsur ideal, tetapi pengalamannya berupa suka dan duka, harapan dan perhatian, serta persepsi dan memori. Gejala-gejala hidup yang bersifat psikospiritual ini berpengaruh pada pandangan manusia mengenal nilai. Gejala psikospiritual utama yang berupa perasaan, kehendak, kepercayaan, dan harapan adalah gejala yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Perkembangan pemikiran ini kemudian memunculkan penggolongan 3 bidang realitas, yaitu hal-hal yang indrawi, hal-hal yang abstrak, dan fenomena psikospiritual. Selanjutnya, faedah praktis aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai-nilai secara teoritis filsafat, sehingga tidak langsung bersifat operasional. Faedah praktis aksiologi akan tampak apabila dieksplisitkan dengan menghadapkan kepada berbagai masalah kehidupan yang dinamis dan selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, sehingga akan terungkap makna faedah praktisnya. Faedah praktis aksiologi bagi kehidupan manusia dapat dirumuskan karena nilai-nilai adalah dasar bagi perubahan nilai, mempunyai 2 segi, yaitu intelektual dan emosional. Kombinasi kedua segi tersebut akan menentukan suatu nilai dan fungsinya dalam kehidupan. Apabila dalam pemberian makna dan pengasabannya terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya sangat kecil, sedangkan unsur intelektualnya lebih dominan, maka kombinasinya disebut norma atau prinsip. Norma-norma akan selalu luhur apabila terus-menerus dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berpikir suatu kelompok. Nilai-nilai adalah dasar atau landasan bagi perubahan. Nilai-nilai merupakan daya pendorong hidup seseorang atau kelompok, sehingga nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial. Nilai-nilai merupakan inti kebudayaan. Apabila seseorang menganalisis kebudayaan suatu kelompok masyarakat, maka juga harus menganalisis keseluruhan sistem nilainya. Analisis tersebut akan memberikan wawasan-wawasan yang luas tentang dinamika yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, pengertian ciri dan wujud nilai. Pandangan bahwa adanya nilai bersifat objektif dapat diketahui melalui pemberian arti sebagai berikut. Yang pertama, nilai adalah keistimewaan, keunggulan yang dianggap baik sehingga dihormati, dihargai, dan ditinggikan. Kedua, nilai adalah kualitas baik atau benar atau indah yang dapat menimbulkan minat. Yang terakhir, yang ketiga, nilai adalah kualitas preferensi, yaitu kualitas yang disukai dengan kesepakatan minat manusia. Selanjutnya, pandangan bahwa adanya nilai bersifat subjektif dapat diketahui melalui pemberian arti sebagai berikut. Yang pertama, nilai disamakan dengan kepuasan, keinginan, dan
kenikmatan. Yang kedua, nilai disamakan dengan kegunaan. Yang ketiga, nilai disamakan dengan cita-cita atau tujuan bersama. Oke, apa nilai itu sendiri? Nilai dikategorikan pada kualitas tarsier untuk urutan pengaruh pada adanya objek secara indrawi. Nilai dikategorikan pada kualitas tarsier untuk membedakan dengan dua kategori kualitas yang lain. Pemberian kategori ketiga kepada nilai tersebut bukan berarti nilai adalah jenis kualitas yang secara hierarkis diurutkan nomor 3. Nilai adalah kualitas yang berbeda dengan dua kualitas lainnya sehingga tidak dapat diurutkan secara hierarkis. Nilai akan lebih tepat disebut sebagai kualitas yang tidak indrawi meskipun bukan objek ideal. Selanjutnya ciri-ciri nilai, yaitu yang pertama nilai sebagai kualitas tidak empiris, yang kedua nilai sebagai objek minat universal, yang ketiga nilai bersifat pragmatis yang objektif, dan terakhir nilai sebagai kualitas a priori. Kemudian yang terakhir adalah wujud nilai. Ciri-ciri nilai tersebut dapat dijadikan dasar penjelasan tentang wujud nilai. Persoalan tentang wujud nilai dapat dibedakan menjadi dua pandangan, yakni yang berpandangan bahwa nilai mempunyai wujud fisis dan pandangan lain bahwa nilai mempunyai wujud psikis atau non-fisis. Pandangan yang mengatakan bahwa manusia mengetahui nilai dengan akalnya melalui perantara indera akan berpandangan bahwa nilai mempunyai wujud fisis. Pendapat yang mengatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui nilai dengan akalnya melalui perantara indera akan dan harus menggunakan sarana lain akan berpandangan bahwa nilai tidak mempunyai wujud atau non-fisis. Oke, untuk materi aksiologi hanya segitu. Karena ini adalah pertemuan ke-11, berarti ini sudah terakhir. Akan saya simpulkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11 ini tentang filsafat ilmu atau pengantar filsafat ini. Jadi ada 3 aspek utama dalam kajian filsafat ilmu. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang terakhir adalah aksiologi. Oke. Di mana ontologi itu adalah apa dan bagaimana, jadi membahas tentang apa yang ingin diketahui. Kemudian epistemologi itu adalah cara memperoleh pengetahuan. Jadi bagaimana proses memperoleh pengetahuannya. Sementara yang terakhir, yang ketiga itu adalah aksiologi, yaitu manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi ada 3 aspek dalam filsafat ilmu. Tadi ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke. Untuk kisi-kisi PAS, penilaian akhir semester, itu dimulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan sekarang, pertemuan ketiga. Jadi dari mulai dasar-dasar pengetahuan, ontologi, epistemologi, sarana berpikir ilmiah, terakhir itu adalah aksiologi. Itu adalah materi yang akan kita
ujikan di penilaian akhir semester. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.